Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi dengan sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Satu hal yang patut kami syukuri karena sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua berkat kemurahan dan karunia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak mendengarkan sapaan firman Tuhan sebagai pondasi yang kuat di dalam setiap kehidupan kami, dalam kami melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus mampukan setiap kami, agar kami boleh benar-benar memahami dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 12 hingga ayat 14. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berubah dan berbuah. Satu pertanyaan untuk mengawali firman pada pagi hari ini. Belum musimnya, kenapa Yesus mengutuk pohon ara? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang besar bagi setiap kita. Nah, dalam perikop ini, Tuhan Yesus merasa lapar setelah dia dan para murid keluar dari Betania. Nah, di sana Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun, tetapi dia tidak menemukan buah karena ya seperti yang tertulis dalam firman Tuhan, memang belum musim buah ara. Lalu Yesus mengutuk buah itu sampai kering dan orang-orang tidak dapat menikmati buahnya. Ini sungguh terlihat tidak adil karena belum musimnya berbuah tetapi dikutuk oleh Tuhan Yesus. Apakah Yesus sedang emosional hanya karena Yesus merasa lapar? Mengapa Yesus menghukum pohon ara yang memang belum waktunya berbuah? Nah, jika kita membaca perikop ini hanya dengan kacamata modern, tentu kita akan kebingungan. Maka dari itu, untuk memahaminya, kita harus melihat konteks alam di tanah Israel pada waktu itu dan pesan simbolis yang sedang Yesus sampaikan. Ternyata, saudara, pohon ara memiliki siklus pertumbuhan yang unik, yang menjadi kunci jawaban juga dari peristiwa ini. Nah, di Israel, pohon ara biasanya memunculkan kuncup buah awal yang dapat dimakan bersamaan dengan tumbuhnya daun-daun muda. Jadi ketika sebuah pohon ara sudah rimbun dengan daun, itu adalah tanda alami bahwa pasti ada buah di sana. Jadi daun adalah janji bahwa pohon itu memiliki buah. Lalu pertanyaan selanjutnya, di mana letak kesalahannya? Nah, ternyata masalah utama pohon itu bukan karena belum musim panen raya. Tetapi masalahnya adalah ini penipuan.
Pohon itu memiliki daun yang sangat lebat, memberikan tampilan seolah-olah ia subur dan berbuah, padahal isinya kosong. Ia menjanjikan sesuatu dari penampilannya, namun tidak memberikan apa-apa saat didekati. Jadi Yesus tidak sedang marah pada tanaman itu, tetapi Yesus sedang memberikan perumpamaan nyata tentang kondisi spiritual bangsa Israel dan para pemimpin agama pada saat itu. Pohon itu adalah cerminan dari mereka yang terlihat sangat religius di luar, namun ternyata kosong di dalam. Mereka memiliki daun yang lebat, ritual ibadah yang rutin mereka lakukan, pakaian keagamaan yang megah, bahkan hafalan ayat dan juga hukum Taurat yang luar biasa. Tetapi saat Yesus mencari buah berupa keadilan, belas kasihan, dan ketulusan hati, Yesus tidak menemukannya. Nah, kisah ini menjadi cermin bagi kita. Seringkali kita terjebak untuk berlomba-lomba memoles kehidupan luar kita. Terlihat religius di media sosial, aktif pelayanan, rutin ke gereja. Tentu ini bukan hal yang salah. Tetapi yang menjadi perenungan bagi kita adalah apakah kita memiliki buah karakter yang nyata? Atau kita hanya memberikan janji manis lewat penampilan luar saja? Tuhan Yesus tidak pernah terkesan dengan rimbunnya daun, aktivitas keagamaan yang kita lakukan tetapi tidak disertai dengan buah perubahan. Nah, kutukan pada pohon ara adalah peristiwa dan peringatan keras terhadap kemunafikan. Tuhan lebih senang dengan ketulusan hati, meskipun itu sederhana, daripada tampilan luar yang megah tetapi palsu. Mari hari ini kita tidak hanya sibuk mempercantik penampilan luar kita saja, tetapi juga mulai fokus membangun akar yang kuat agar kita dapat menghasilkan buah yang nyata. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dan berbuahlah. Tunjukkan kepada semua orang bahwa Kristus itu benar-benar hidup di dalam hidup kita, agar sinar kemuliaan Tuhan itu terpancar melalui kehidupan kita. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita melakukan segala pekerjaan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya kita tidak menjadi terkutuk seperti pohon ara yang dikutuk. Maka dari itu hari ini mari kita bersama-sama berkarya, berjuang, berlomba untuk tidak hanya mempercantik tampilan luar saja, tetapi juga memperkuat akar kita, akar iman kita, sehingga kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan, menghasilkan buah-buah yang luar biasa, agar kita boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat berkarya hari ini. Teruslah berkarya, kiranya Roh Kudus terus memampukan setiap kehidupan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur
bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur.